Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada sebuah pertanyaan yang menurut saya ini harus dibahas karena cukup penting. Dan kata-kata ini nggak begitu familiar. Tapi untuk orang-orang yang paham, ini kata yang familiar. Namanya itu loh. Jadi ada sistem PLTS hybrid off grid, ini yang pertama. Yang kedua ada sistem PLTS hybrid on grid. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi dua sistem ini itu mempunyai cara kerja, maksud dan tujuan yang berbeda, guys. Yang jelas di sini saya akan menggambarkan gambaran sederhana aja biar penonton yang nggak paham sama sekali biar bisa sedikit mengerti. Yang pertama kita bahas adalah PLTS hybrid off grid. Nah, ini padahal udah ada hybridnya masih ketambahan off grid. Nah, jadi apa itu? Itu adalah sistem PLTS pembangkit listrik tenaga surya, tentu yang menggunakan baterai karena ini ada embel-embelnya off grid gitu ya, menggunakan baterai. Cuman ketambahan sistem hybrid. Jadi mirip kerjanya seperti UPS. UPS yang ada di kantor kalian, UPS yang ada di sekolah kalian, UPS yang ada di warnet. Mirip. Bedanya, kalau PLTS yang hybrid off grid ini, akinya di luar. Dan akinya ini bisa dicas tambahan dari panel surya. Nah, kalau yang UPS kan ngecasnya pakai PLN. Kalau yang hybrid off grid bisa dicas pakai panel surya dan bisa juga dicas pakai PLN. Nah, jadi seperti itu, guys. Dan di dalam ini apa ya? Di dalam inverter hybridnya sudah ada SCC-nya ya, guys. Ada SCC-nya dan ada inverternya. Ini namanya inverter hybrid on off grid gitu. Hybrid off grid. Nah, namanya seperti itu. Ya pokoknya kalau kalian nyimpulkan UPS dan itu bisa dicas pakai PLN, terus kalian modifikasi, yang bisa modif ya, ditambah aki besar di luar lalu sambil dicas pakai panel surya. Nah, itu sama aja udah hybrid off grid ya, guys. Sama aja seperti itu. Saya harap kalian sampai di sini untuk yang hybrid off grid sudah paham. Terus nih, guys. PLTS hybrid off grid yang sesungguhnya itu kan belinya langsung jadi paket inverter yang hybrid off grid kayak gitu ya. Nanti silahkan cari aja di all shop. Nah, itu berbeda dengan UPS yang dimodif bisa dicas pakai panel surya. Karena pada dasarnya UPS itu bekerja itu hanya membackup untuk PLN. Jadi kalau PLN padam, dia ini hanya akan membackup di saat itu. Tapi bisa juga dimodif biar jadi kayak inverter yang hybrid off grid yang sesungguhnya. Karena cara kerja inverter hybrid off grid yang sesungguhnya itu PLN hanya untuk cadangan. Dan PLTS-nya itu yang menjadi prioritas. Dan kita bisa atur-atur juga. Mau di set kapan akan pindah PLN, kapan akan pindah ke PLTS lagi untuk beban seluruh rumahnya. Jadi seperti itu gambaran umumnya, guys ya. Nah, sekarang yang kedua, guys, namanya PLTS hybrid on grid. Dari sistem ini masih terbagi dua lagi. Yang pertama itu PLTS hybrid on grid, murni on grid plus baterai. Jadi hybrid on gridnya hanya on grid aja murni, tapi ditambah baterai. Maka kalau PLN padam, ya tetap padam. Walaupun sudah ditambah baterai. Nah, yang spektakuler ini yang kedua, guys. PLTS hybrid on grid. Tapi di dalam
sistem itu sudah disematkan off grid juga, tapi namanya tetap PLTS hybrid on grid. Dan itu juga pakai baterai. Keunggulannya kalau PLN padam, maka dia akan tetap menyala. Karena di dalam inverter PLTS hybrid on grid yang sudah ada off gridnya, itu ada critical load-nya. Jadi kita bisa memprioritaskan beban mana yang masih mau kita nyalakan ketika PLN padam. Nah, ini jelas sekali menguntungkan banget ya guys bagi pengguna PLTS on grid gitu ya, yang izin ke PLN. Nah, kalau ini aja udah enak, kenapa pakai yang ini tadi? Yang ini PLN padam ikut padam, padahal udah pakai baterai. Nah, jadi jawabannya seperti ini guys. PLTS hybrid on grid yang cuma pakai baterai dan on grid aja, itu masih punya kekurangan padam ketika PLN padam. Nah, lalu apa fungsi baterainya? Itu menjadi sebuah tanda tanya besar kan guys. Nah, fungsi baterainya itu seperti ini. Ini untuk para pengguna PLTS yang main di on grid itu, dan dia tidak izin PLN. Tapi video ini tidak menyarankan kalian untuk tidak izin PLN ya. Tapi saya hanya menjelaskan alur dan gambarannya aja. Jadi seperti ini guys. Fungsi baterai yang kita pasang pada PLTS hybrid on grid, yang PLN padam ikut padam, itu gini. Kan kita pasang PLTS ini tidak izin PLN, maka beresiko apabila penghasilan panel surya lebih besar daripada beban saat ini yang sedang nyala, beban di rumah kalian ada TV, kulkas, dan lain-lain yang sudah nyala, maka itu akan menyebabkan meteran terjadi periksa, tamper atau error gitu ya. Nah, makanya dibutuhkan limiter. Limiter ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membatasi penghasilan panel surya yang disuplai ke PLN agar selalu di bawah beban yang terpasang. Jadi misal ini ada beban 100 watt yang terpasang. Maka limiter ini berfungsi membatasi di bawahnya. Mungkin 80 watt membantu PLN. Biar meteran tidak error, tidak periksa gitu. Kalau ini naik 200 watt, limiter ngikutin selalu di bawahnya. Ini turun 50 watt, limiter ngikutin selalu di bawahnya. Seperti itu guys. Biar meteran tidak error. Nah, karena kita sudah pakai limiter, maka energi panel surya itu akan sama aja dibatasi. Nah, karena dibatasi, sisanya dimasukkan ke baterai. Karena sudah masuk ke baterai, maka nanti kalau matahari sudah terbenam di sore hari, maka on grid masih tetap berjalan. Berjalannya bagaimana? Karena ngambil sumber dari baterai guys. Jadi dari baterai itu menyuplai ke grid inverter dan masuk ke PLN masih sama menggunakan limiter yang sama. Jadi sama aja energi sisa di siang hari ditampung dulu, dipakai buat di malam hari. Karena tadi adanya limiter. Nah, jadi seperti itu gambaran PLTS hybrid on grid yang murni on grid dan baterai aja. Berbeda dengan hybrid on grid yang sudah ada off gridnya di dalamnya. Karena dia bisa nyala ketika PLN padam dengan jalur critical load. Nanti saya akan kasih link video yang sudah saya tonton PLTS hybrid on grid yang sudah ada off gridnya. Nanti saya taruh di bawah deskripsi video ini, di dalam deskripsi. Nah, oke guys, jadi itu aja. Yang jelas saya pilih off grid ya guys, karena saya emang menekuni off grid dari dulu. Kalau kalian bebas-bebas aja, sah-sah aja, mau pilih yang on grid atau off grid, atau bergabung dua-duanya antara off grid dan on grid, atau hanya on grid aja tapi pakai baterai, dan itu keuntungannya malam harinya on gridnya masih bisa nyuplai. Tapi ya sama aja, harus beli baterai. Baterainya nanti kalau udah soak ya percuma juga. Dan itu pakai limiter
dan itu bisa nggak izin PLN, tapi saya tidak merekomendasikan untuk tidak izin PLN ya guys, karena ya lebih baik izin karena kita bisa langsung menampung energi listrik yang kita hasilkan di siang hari menjadi bentuk KWH atau pulsa gitulah ya, di dalam meteran Exim kita. Jadi kita bisa gunakan listrik dari siang hari untuk di malam hari gara-gara sudah pasang Exim, dan on gridnya nggak perlu pakai baterai kayak sistem off grid ini, jadi nggak perlu nanti ragat baterai gitu, nggak perlu. Nah jadi seperti itu guys. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.